Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak berharap semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, acara kebaktian kita mulai, kita bernyanyi segala puji syukur. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian, kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, di mana pada pagi hari ini Tuhan masih senantiasa memberikan kami nafas kehidupan. Ya Bapa, pada hari ini adik-adik sekolah minggu akan melaksanakan kebaktian di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka dan memberikan mereka pengetahuan nantinya yang diberikan oleh Inang Pendeta, sehingga apa yang diberitakan oleh Inang Pendeta dapat dilakukan adik-adik sekolah minggu di kehidupan mereka sehari-hari. Inilah doa kami ya Bapa, yang kurang sempurna kiranya Tuhan sempurnakan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan ayat hafalan, kita bernyanyi Ikan Mas Koki dan I Love You Jesus. Ekornya panjang, burung pipit terbang melambung.
ayat hafalan kita hari ini terambil dari Mazmur 27 ayat 1. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Adik-adik, jangan lupa ya untuk menghafal ayat hafalannya dan kirim ke nomor WA yang ada di sini. Dadah! Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga semua dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 40 sampai ayatnya yang ke-50. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, adapun tema bagi kita pada hari ini adalah berani menghadapi tantangan. Kisah Daud dan Goliat ini sangatlah menarik. Daud yang bertubuh kecil melawan Goliat yang bertubuh besar dan raksasa.
Daud hanya membawa tongkat, umban dan batu, sedangkan Goliat memakai perlengkapan perang. Melihat Daud yang bertubuh kecil dibandingkan Goliat, mereka memandang sepele kepada Daud. Orang-orang berpendapat bahwa Daud akan dikalahkan dan pastilah Goliat yang akan menjadi pemenang. Tetapi Daud tidak takut melawan Goliat yang besar itu. Bahkan Daud menang melawan Goliat. Sungguh luar biasa sekali ya adik-adik, bagaimana bisa seorang Daud yang bertubuh kecil bisa mengalahkan Goliat yang raksasa. Rahasianya adalah Daud mendapatkan penyertaan Tuhan yang memampukan dia untuk berperang. Daud mengandalkan Tuhan dan berpengharapan, berkeyakinan kepada Tuhan. Daud percaya bersama Tuhan kemenangan menjadi miliknya. Walaupun musuhnya itu sangat menakutkan, walaupun musuhnya itu memakai perlengkapan perang, tetapi Daud mengandalkan Tuhan dan dia berani menghadapi Goliat. Penyertaan Tuhan menjadi alasan bagi Daud untuk berani bertindak. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, tentu kita juga menemui banyak sekali tantangan, banyak masalah, baik di dalam persahabatan, baik di dalam sekolah, baik di dalam keluarga. Jangan pernah takut dan jangan pernah menyerah, melainkan adik-adik harus berani menghadapi semuanya itu dengan selalu mengandalkan Tuhan, meminta kekuatan kepada Tuhan, selalu bersama dengan Tuhan, maka kita bisa melakukan segala perkara, baik yang kecil maupun perkara yang besar. Mari kita tetap semangat, kita berjuang bersama dengan Tuhan, karena Tuhan akan menyertai kita dan akan memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan di dalam kehidupan kami selalu mengandalkan Tuhan. Kami selalu berjalan bersama Tuhan. Berikan kami kekuatan dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Berikanlah kesehatan, berikan panjang umur. Begitu juga dengan keluarga kami, sanak saudara kami, orang tua kami. Engkau juga memberikan panjang umur, memberikan rezeki kepada mereka ya Bapa. Bapa di surga, apapun yang akan kami lakukan sepanjang minggu ini, biarlah kiranya Tuhan yang menyertai setiap langkah kakak kami. Engkau yang selalu memberikan kepada kami kesehatan, memberikan kepada kami kesatuan hati. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu kami, Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka semakin berhikmat untuk melakukan pelayanan kepada kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, bersyukur kepada Tuhan. Tiga. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, maka kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, dan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima
3. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah online untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti ibadah online kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!